warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eliana. Saya salah satu dosen akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, Banda Aceh. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang sudah saya lakukan pada pengabdian masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat kali ini saya akan jelaskan apa yang sudah saya lakukan. Salah satunya yang saya akan jelaskan di sini yaitu tentang pengabdian saya di Kampung Sago, Kecamatan Telima, Kabupaten Pidi, dengan judul IBM-nya yaitu pelatihan tata kelola keuangan bagi UMKM anggota kelompok usaha untuk meningkatkan kinerja keuangan. Saya salah satu sebagai seorang dosen, saya juga harus menjelaskan bahwa Tridharma perguruan tinggi itu salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya melakukannya pengabdian di Kampung Pidi, dan saya melakukan di kampung yang memang sudah saya sebutkan tadi, Kampung Sago. Ya. Di sana saya membuat semacam sosialisasi atau pelatihan begitu. Kami memberikan ceramah, ya, memberikan bagaimana sih sebenarnya kita dalam sebuah usaha bagi usaha UMKM di sana itu, bagaimana caranya agar UMKM-nya itu berjalan sesuai dengan tuntutan dari sekarang ini. Artinya begini, UMKM itu harus ada laporan keuangan, tata kelola yang baik, sehingga mereka itu akan diminati oleh investor, walaupun investor yang diminati itu adalah investor dalam daerah sendiri dulu, walaupun nanti bisa membesar pada saat kita sudah membuat sosialisasi atau memberikan pelatihan. Nah, selama saya di sana di tahun Mei, ya, tahun 2015 ini, kami melihat, menjajaki dulu bagaimana sih keadaan di kampung sana. Ya, saya di sini di artikel di pengabdian ini saya sudah mempubliskan di jurnal pengabdian kepada masyarakat, namanya Ajat. Nanti linknya saya bagikan di sini. Itu volume 1 nomor 1 Mei 2021. Ya. Jadi di sini kami melihat bahwa UMKM itu salah satu kita bilang bahwa dia mendapat tempat dari pemerintah kita sendiri, bahwa mereka akan jadi salah satu tempat ekonomi atau lembaga untuk kerakyatan. Dan UMKM ini cukup banyak bukti bahwa UMKM ini sangat membantu PDB, yaitu produk domestik bruto, yang semula di kisaran 57%, dan saat ini sudah meningkat 60%. Begitu juga dengan tenaga kerja yang sangat sudah meningkat, ya, dari 96 jadi 97%. Jadi kita bisa menggambarkan bahwa UMKM ini sangat membantu pemerintahan dalam menumbuhkan pendapatan PDB, juga meningkatkan pendapatan nasional, ya. Sehingga pemerintah itu bagaimana caranya UMKM itu harus hidup. Dengan hidupnya UMKM itu ekonomi masyarakat kita juga akan lebih baik, gitu. Tetapi ya, mereka banyak masalahan, ya. Salah satunya mereka hambatannya sumber daya mereka juga, sumber daya masih SDM-nya di UMKM itu masih kurang. Salah satunya mereka kadang-kadang mereka belum sekolahnya juga belum tinggi, ya. Mereka masih memang kerakyatan, masih beranggapan bahwa usaha besar yang penting bisa menghidupi mereka. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa UMKM itu bisa memajukan suatu desa, dia juga bisa memajukan negara. Jadi mereka masih banyak permasalahan, ya. Finansial, keuangan juga mereka masih terbatas, ya. Terus bahan baku dan juga teknologi, karena seperti saya bilang tadi, SDM mereka itu masih kurang.
Jadi pada saat kita masuk itu kita di sana memberikan pelatihan bagaimana membuat laporan keuangan ya, salah satunya. Karena kenapa laporan keuangan itu salah satu yang banyak diminati oleh yang banyak dilihat oleh investor, walaupun mungkin tidak secara kalau usaha masih UMKM masih di kecil, tetapi mereka itu yang dilihat. Contohnya misalnya mereka perlu modal usaha di perbankan, mereka akan diminta laporan keuangan per bulankah atau per tahun. Nah, di situ kami memberikan saya dan tim itu memberikan pelatihan bagaimana cara membuat laporan keuangan yang baik dan bisa dimengerti orang dan itu bisa diakses oleh orang. Jadi itu yang kami berikan. Terus kami juga memberikan bagaimana sih cara membuat laporan keuangan yang baik sehingga bisa diakses oleh tidak cuma kita lihat secara buku, tetapi bisa diakses oleh orang lain ya. Kami mengajarin mereka bagaimana menggunakan teknologi sekarang sebagai media mereka. Jadi begitu banyak permasalahan yang mereka alami ya, yang kami dapatkan di lapangan itu memang tapi itu kita coba untuk atasi. Seperti pemasaran juga kita memberikan metode-metode yang baik ya. Selain sekarang teknologi informasi itu salah satu metode yang terbaik untuk promosi mereka. Selain dari cara door to door ya, ataupun yang lainnya ya. Jadi ini pelatihan ini kami tujukan untuk pelaku UMKM yang menjadi kelompok anggota usaha kecamatan di desa Sago ini ya, dan ingin untuk meningkatkan tata kelola mereka, juga laporan keuangan mereka. Hasilnya kami lihat ada berapa mukim ya, yang Sago merupakan salah satu kampung yang berada di pemukiman masjid itu, ada berapa ini memang ada tiga dusun, yaitu dusun Pu, dusun Belumpang Payung dan dusun Hasan Payung. Nah ini menjadi mereka itu biasanya berbelanja ke kotanya, tapi bukan kota besar. Di Gunggung itu salah satu juga Kabupaten Pidi ya. Terus di situ jumlah penduduknya lumayan. Jadi berdasarkan kami teliti, kami lihat ya, kami buat cara ini, kami melakukannya di situ ada 10 di kecamatan itu ada 10 orang yang kami ambil UMKM-nya. Jadi menurut kami tim kami perlunya artinya perlu tindak lanjut atau dijadikan pilot project untuk mereka agar pembukuan yang mereka buat itu lebih sempurna. Walaupun kemarin kami cuma mengajarkan bagaimana cara membuat pembukuan yang bagus, walaupun kami mungkin tahu dari kondisi mereka itu tidak semua bisa paham akuntansi atau laporan keuangan itu, tapi kita sudah berusaha untuk mereka agar mereka bisa membuat laporan keuangan itu. Terus juga yang keduanya kami berharap ya dari Pemda setempat sih ada bantuan untuk mereka sehingga ya mereka bisa, UMKM mereka itu bisa tumbuh ya. Terus saya juga ada membuat pengabdian secara tidak saya publish, tetapi kita lakukan pengabdian di dekat kampus kita. Salah satunya desa yang saya ambil di sini yaitu Desa Deah Raya, yaitu Kecamatan Siakola, dan itu masih di satu kecamatan dengan kampus kami. Itu judulnya saya buat di sini, yaitu latihan penyajian laporan keuangan sederhana dan strategi pemasaran untuk usaha mikro kecil menengah UMKM juga, tapi khusus ke Mamah di Gampung Deah Raya, Kecamatan Siakola, Banda Aceh. Saya karena dengan desa tersebut itu kami dekat, jadi saya udah lama tahu bahwa mereka itu ada usaha di sana, itu usaha UMKM-nya.
itu kemamah. Nah kalau di kemamah itu kalau bahasa Indonesianya adalah ikan kayu. Nah mereka itu sudah lama, usaha itu sudah lama mereka lakukan, tetapi mereka masih menggunakan sangat manual. Mereka sampai saya survei langsung ke mereka, mereka sudah apakah sudah membuat laporan keuangan secara yang diminta oleh perbankan begitu, tetapi mereka belum melakukan itu. Mereka masih mencatat di dalam kertas cuma berbentuk buku ya lumayan, tetapi ini masih bentuk di kepala mereka. Nah itu sangat tidak bagus, padahal mereka sudah memproduksi itu dalam satu hari, kalau itu paling sedikit mungkin sampai 200 kilo. Nah itu sebenarnya udah besar. Nah mereka masih di situ juga masih kurang bagus. Tetapi kalau untuk cara membuatnya juga masih manual. Mereka masih menggunakan matahari itu sebagai sarana untuk mengeringkan ikan kayu itu. Kalau bahasa Aceh kemamah. Nah itu sangat sayang kami melihatnya, karena saya tahu mereka itu kalau kita bina dengan baik, mereka itu akan lebih bagus daripada itu, dan itu bisa menghidupkan perekonomian bukan cuma sebagai mereka saja, tetapi bisa dari mereka itu bisa tumbuh yang lain-lainnya. Jadi setelah ya kami survei dan saya minta izin dari kepala desanya atau kecil bahasa Acehnya, saya dapat izin, saya buatkan pelatihan ke mereka, buat cara membuat laporan keuangan dan juga bagaimana manajemen strategi yang mereka gunakan selama ini. Mereka cuma membawa ke pasar Lambaru, itu pasar kabupaten masih, dan dari situ nanti ada agennya yang memang langsung mengambil barang mereka. Mereka tidak menjualnya langsung, tapi mereka masuk kepada agen, dan sayang sekali kalau menurut saya kalau itu nggak dibesarkan, karena ada sebagian UMKM di Aceh ya, dekat-dekat kami juga, dekat pesisir juga, itu ada yang sudah bawa ke Jepang, dan ada udah untuk jamaah haji Aceh itu salah satunya dibawa ke Mamah itu kan kayu itu ke masa musim haji itu. Dan itu sangat sayang kalau misalnya desa yang saya masukin ini ya udah jadi binaan kami juga tidak kita kelola secara baik begitu. Di sini saya juga melibatkan mahasiswa, biar mahasiswa itu lebih bagaimana sih cara mensurvei atau cara masuk ke desa orang bagaimana. Jadi saya kemarin waktu saya membuat ini, saya mengajak mahasiswa juga untuk mendampingi saya. Dan ini kami dari tim STIAS itu ada 10 dosen yang mengikuti kegiatan ini. Walaupun di awal itu survei awal itu saya langsung sendiri karena kebetulan saya kenal Pak Kecilnya, dan saya kebetulan dari daerah pesisir juga, tetapi tetangga dari desa tersebut. Terus saya dapat perubahannya bagaimana bagi ibu-ibu yang di sini kita bisa lihat ya. Saya memang sudah ajarkan mereka, terus setelah kami buat pelatihan itu saya 1 bulan kemudian saya survei balik, saya kunjungi lagi mereka, kadang-kadang saya telepon mereka ya. Saya tanya bagaimana buat laporan sampai sekarang ini. Mereka bilang udah buat seperti yang kami ajarkan kemarin. Saya sampai bilang bukunya buku kas itu model di tempat-tempat tertentu tuh ada jual, jadi ibu tinggal isi aja gitu. Sampai segitu saya mengajarkan secara itu, walaupun mereka nggak bisa komputer, tapi minimal catatan mereka itu udah lumayan enak dilihat daripada kayak kemarin waktu pertama kali saya datang. Saya tanyain ada nggak pembukuan, mereka bilang nggak ada, mereka catat di kepala sendiri gitu. Dan itu kayak kasihan menurut saya. Terus kalau untuk strategi, karena kami udah buat kemarin, ada saya juga tawarkan pada mereka kalau kita membuat brand aja, kata mereka menunggu dulu. Mungkin karena modal usahanya masih kecil katanya, walaupun mereka dalam satu hari itu udah 200 kilo memproduksi kemamah atau ikan kayu tersebut. Jadi mereka masih menunggu. Dan kita kemarin udah bicarakan ke dinas koperasi, mereka pernah dibantu juga oleh dinas koperasi itu kulkas yang memang kapasitasnya lumayan besar ya.
200 kilo bisa masuk ke situ. Jadi dari 10 UMKM yang kita kemarin itu ada beberapa UMKM yang memang sudah dapat bantuan dari dinas koperasi. Cuman mungkin mereka tindak lanjut dari dinas koperasinya belum mereka tidak aktif di ketua kelompoknya, karena saya tahu bapak ketua kelompok itu udah tua, beliau itu juga nulis nggak bisa. Jadi kemarin saya minta bantu juga, saya bantukan bapak itu untuk beliau kita bina lagi begitu. Walaupun beliau itu tidak bisa nulis, tidak bisa baca, kan yang penting uangnya mereka bisa menghitung gitu sih. Terus dukungan masyarakatnya bagaimana? Alhamdulillah dukungannya lumayan baik ya. Dari Pak Keciknya sendiri datang langsung ke tempat acara waktu kami buat sosialisasi dan pelatihan itu. Terus kebetulan istri Pak Kecik juga punya usaha itu, jadi Bu Keciknya juga ikut gitu. Jadi mereka sangat antusias, apalagi di situ kami mengajarkannya. Saya ada beberapa dosen akuntansi itu mengajarkan secara bergiliran bagaimana cara membuat laporan keuangan secara sederhana dulu yang memang mereka paham. Karena saya tahu sebenarnya mereka lebih paham dari kita, tetapi mereka tidak tahu cara menulisnya itu. Karena rata-rata yang usaha UMKM itu masih sudah tua-tua dan nulis saja, mungkin membaca saja agak susah gitu. Jadi kita harus bantu sangat intensif ya. Terus pada saat acara masyarakat itu banyak nanya bagaimana cara ini, bagaimana kayak gitu. Alhamdulillah enak kita lihatnya. Terus kemampuan komunikasi saya, kemampuan berkomunikasi kebetulan karena kita sama-sama orang Aceh dan sama-sama orang dari pesisir, mungkin komunikasi saya dengan mereka itu alhamdulillah sinkron. Jadi pada saat saya datang pun sambutan beliau, ibu-ibu, bapak-bapak itu enak kita. Terus karena mungkin komunikasi secara bahasa daerah lebih enak dimasuk ke desa yang memang di Aceh yang agak apalagi pesisir, orang lebih tahu itu mereka cara bicaranya itu sangat keras dan agak ya mungkin kalau bahasa orang Aceh itu udah biasa bagi kami. Sebenarnya komunikasi itu merupakan suatu proses di mana seseorang atau organisasi melakukan interaksi dengan lingkungan lainnya. Jadi kemampuan komunikasi merupakan ini bagaimana sih cara saya itu menyampaikan informasi kepada orang lain sehingga orang lain itu mengerti informasi yang saya sampaikan. Tapi karena saya memang orang pesisir, jadi pada saat saya menyampaikan secara pesisir pun alhamdulillah mereka masuk gitu dan mereka mengerti. Saya kenapa saya berkatakan begitu karena pada saat saya mengajarkan atau memberikan pelatihan, mereka itu mengerti sampai saya berulang-ulang mengerti Bu, mengerti Pak. Kalau bahasa Aceh saya sering masukkan bahasa Acehnya biar mereka lebih mudah paham gitu. Terus kebetulan kerjasama tim di sini juga alhamdulillah tim kita sangat solid di sini. Pada saat kami membuat pelatihan itu tim yang solid lah yang membuat kita tuh sukses. Jadi karena tim kita kompak dan kita pergi sama-sama dan juga bekerja sama dengan tim sehingga masyarakat bisa melihat bagaimana sih kami kompak datang ke mereka, bagaimana sambutan mereka dan bagaimana tanggapan kami kepada mereka. Mereka juga mendengarkan pelatihan kita dan mereka menghargai kita dan kita juga menghargai mereka gitu. Kita membuat acara ini pada saat kita membuat sosialisasi, saya selain pelatihan ini saya tidak cuma melihat jam kami ya, tapi juga melihat jamnya mereka. Karena kenapa orang pesisir mereka itu biasa ke laut, nah mereka ke lautnya jam berapa. Jadi kami menyusun jadwal itu betul-betul yang memang klop dengan mereka dan kita pun tidak masalah begitu. Jadi kita membuat kerjasama tim ini memang dengan mereka sampai saya anggap itu mereka juga tim yang solid. Masyarakatnya itu sangat antusias dengan pelatihan yang kami berikan kemarin. Saya dalam sebuah kegiatan itu baik pelatihan dan workshop kita jangan beranggapan bahwa kita
langsung diterima oleh masyarakat. Saya nggak begitu. Tapi kalau saya bagaimana caranya, apa yang saya katakan itu bisa diterima masyarakat dan bisa dipahami oleh masyarakat, walaupun itu masyarakat yang pesisir sekalipun. Kalau masyarakat kota mungkin mereka lebih cepat, tetapi ini karena masyarakat pesisir, kita harus tahu kemampuan mereka, pendidikan mereka, cara mereka berkomunikasi, cara mereka mendengar informasi kita. Mereka itu cepat bosan dan mereka tidak mau lama-lama mendengar kita, tetapi kita harus membuat sesuatu yang menarik sehingga mereka mau menerima kita dan mau mendengarkan kita. Karena saya tahu bagaimana sih karakter orang pesisir itu. Mereka itu karakter keras yang memang susah sekali diatur. Tetapi alhamdulillah pada pelatihan yang saya selenggarakan tentang pelatihan keuangan sederhana ini, pembukuan sederhana dan manajemen strategi ini dapat diterima dengan baik. Termasuk Pak Kecilnya langsung ikut serta begitu. Demikian cerita saya tentang pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan. Ada berapa yang saya publish, ada 2, tapi salah satunya yang jurnal pengabdian kepada masyarakat Ajat ini 1, yang satu lagi itu saya sebagai penulis kedua, tapi bisa di sini saya tidak jelaskan. Nanti mungkin saya akan berikan link di dalam video saya ini, jadi Bapak Ibu reviewer bisa melihatnya langsung kalau ada saya lakukan. Terus untuk laporannya saya juga akan menguploadkan pada saat bisa saya upload. Demikian dari saya cerita saya tentang pengabdian kepada masyarakat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.